Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, khususan para santriwan, para santriwatri pesantren Babus Salam, muqimin ataupun mukharijin, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kuat menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, santriwan santriwati yang berbahagia, kita masih meneruskan tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang keringanan di dalam hal diperbolehkannya kita tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Ayat yang berikutnya yaitu wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna lan iku ing atase wong akeh. Yutiquna kang kuat ya alladzina hu ing poso, fidyatun utawi bayar fidyah. Jadi fidyatu ta'am miskin utawi fidyah aweh pangan atau memberikan makan aweh pangan ing wong miskin kabeh. Jadi yang berikutnya yaitu yang diperbolehkan untuk untuk tidak berpuasa, dalam pengertian diberi kemurahan untuk tidak berpuasa. Nah, katakan udzur ya. Dalam ayat ini dikatakan alladzina yutiquna, mereka yang kuat ya. Tetapi kemudian tidak berpuasa. Nah, maka kalau memang itu terjadi, yaitu bayar fidyah. Tetapi ada alasan-alasan. Yang pertama bisa jadi sebab dia sudah tua, sudah pikun. Nah, maka orang yang sudah pikun sekalipun dia kuat berpuasa, diperbolehkan tidak berpuasa ya, tetapi harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Jadi fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Yaitu seukuran 1 mud. 1 mud itu seukuran untuk bayar zakat fitrah. Jadi 1 hari 1 mud. Atau misalnya ada sebabnya itu misalnya bisa jadi disebabkan orang ini perempuan, dia menyusui, dia kuat puasa tetapi dikhawatirkan anak yang disusuinya ini berpengaruh gara-gara puasa. Sebetulnya dia sendiri kuat tetapi berpengaruh terhadap anaknya, maka dipersilahkan untuk berbuka. Yang demikian ini dibarengi dengan bayar fidyah. Nah, jadi bagi yang menyusui atau yang hamil tadi ya, yang menyusui atau yang hamil, dia boleh berbuka. Artinya puasanya itu nanti ya diqodho, tetapi dengan bayar fidyah. Boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa tetapi dengan membayar fidyah. Nah itu.
Atau misalnya contoh yang lain, ada misalnya pengantin baru. Pengantin baru itu termasuk. Misal ketika dia tidak tahan ya, belum tahan untuk menjaga syahwatnya si pengantin baru, maka diperbolehkan untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa, tetapi dengan catatan bayar fidyah. Nah, jadi bayar fidyah ini 1 mud. 1 mud itu ukuran bayar zakat fitrah 1 orang. Nah, jadi seukuran. Jadi 1 mud itu seukuran untuk membayar zakat fitrah. Jadi per hari 1 mud. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka yang kuat mampu melaksanakan puasa tetapi kemudian tidak berpuasa, diperbolehkan tidak berpuasa tetapi dengan catatan membayar diyat. Membayar fidyah. Sekali lagi membayar fidyah. Bahkan ayat ini satu ahli tafsir menjelaskan bahwa turunnya ayat ini ya, ini disebabkan ada orang tua yang sudah pikun ya kemudian tidak berpuasa, dengan catatan dia membayar fidyah seperti itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a mangka sopo-sopo gawe sunnah ya siwang khairan ing kebaikan, fahuwa mangka ya siwang khairun, mangka ya gawe sunnah, fahuwa mangka ya gawe sunnah khairun iku becik bagus lau kadua siwang. Artinya mendapatkan pahala. Apa maksudnya? Begini, berkaitan dengan orang yang bayar fidyah tadi, seandainya ia bayar fidyah tetapi kemudian bayar fidyah itu dilebihi, lebihnya itu dimaksudkan untuk sedekah. Bagaimana ya, maka lebihnya ini dianggap sedekah tadi mendapatkan pahala, artinya bertambah pahalanya. Misalnya ada orang tua tadi atau dan lain sebagainya, atau orang yang menyusui tadi, dia tidak berpuasa selama 2 hari, mestinya 2 mud ya, 2 mud bayar fidyahnya, tetapi kemudian dia membayar misalnya 4 mud atau 3 mud, berarti lebih. Maka selebihnya itu dianggap sunnah, sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini berarti menambah pahala. Ini yang dimaksud faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu lan yen to poso sira kabeh. Khairun iku bagus lakum kadua sira kabeh in kuntum ta'lamun. Lamun ono sira kabeh ta'lamun iku weruh sira kabeh. Lalu kemudian berkaitan dengan hal di atas tadi, baik yang dengan keadaan marid, sakit, dengan bepergian, ataupun dengan yang tua tadi atau menyusui tadi, kesemuanya itu adalah mereka tergolong orang-orang yang mendapat keringanan, dimurahkan oleh Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi kata Allah, kalau seandainya kalian berpuasa, ya, kalau seandainya kalian berpuasa, maka dianggap itu lebih baik oleh Allah. Jadi sekali lagi, dalam hal rukhsah atau kemurahan dari Allah, kemudian tidak kita pakai, itu bukan berarti kita sombong dengan kemurahan Allah tadi. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita tidak memakai kemurahan dari Allah tadi, berarti kita sombong. Tidak. Artinya, kemurahan itu adalah solusi bagi mereka yang memang dikhawatirkan tidak kuat menjalankan puasa. Tetapi tetap yang terbaik adalah mereka yang tetap menjalankan puasa. Itu yang dimaksud dengan kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi
itulah beberapa sebab kita diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa dengan beberapa hal dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, khususnya para santriwan, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki separuh kedua. Insyaallah malam ini malam tarawih yang sudah ke-16 ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Kita masih bisa menjalankan tarawih dan berpuasa insyaallah besok termasuk yang ke-16. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Artinya di separuh kedua ini ada keutamaan lain. Ada keutamaan lain dalam arti nanti kita di separuh kedua ini kita akan menemukan nanti di tanggal 21, mulai tanggal 21 dan lain sebagainya, kita akan bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar kita bisa merasakan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ayat yang berikutnya yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an iku kang den turunaken fihi ing dalam bulan Ramadan Al-Qur'an apa Al-Qur'an. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di separuh kedua insyaallah kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Berkaitan dengan itu tadi bahwa yang pertama dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan di samping perintah atau diperintahkannya umat Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, juga di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Beberapa ahli tafsir menjelaskan ada yang mengatakan tanggal 24, ada yang mengatakan tanggal 27. Jadi 24 Ramadan, 27 Ramadan. Yang masyhur tanggal 24 Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan dari Lauhil Mahfudz sampai ke langit dunia. Tuh. Jadi artinya apa? Al-Quran ini yang jumlahnya yang kita tahu sekarang adalah 30 juz, yang memang pada proses, ada proses, artinya di dalam menurunkan Al-Quran ini ada proses. Tetapi memang seutuhnya ya 30 juz itu. Jadi bagaimana prosesnya? Yang pertama, ketika Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, yaitu tanggal 24, itu tepatnya dari Lauhil Mahfudz. Jadi malaikat Jibril dari Lauhil Mahfudz membawa Al-Quran sampai ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Lalu kemudian setelah itu dalam keadaan masih bentuk suhuf, ya, masih bentuk suhuf, artinya mushaf, artinya lembaran, masih bentuk lembaran. Sampailah malaikat Jibril ke langit dunia, lalu kemudian dibawa ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di tempat di langit tersebut ditempatkanlah Al-Quran yang masih berbentuk mushaf ini di langit dunia tadi. Namanya itu, tempat tersebut namanya Baitul Izzah. Jadi di Baitul Izzah inilah disimpan mushaf Al-Quran tadi dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Tempatnya bernama Baitul Izzah. Ini. Lalu kemudian berikutnya dari situ kemudian
disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berangsur-angsur ya, menyampaikannya itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun proses pembawaan atau menurunkannya ayat per ayat kepada Rasulullah selama 23 tahun. Itu. Jadi sekali lagi turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Tepatnya yaitu di satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Dari situ kemudian berangsur-angsur dibawa ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Jadi seketika ada satu hari itu ya beberapa ayat, ada satu ayat, ada dua ayat, dan seterusnya. Ada 3 ayat. Itu. Yang mana tujuan daripada Al-Quran ini dikatakan oleh Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kepada segenap umatnya. Ini tidak lain tidak bukan sebagai petunjuk. Hudal linnasi, itu petunjuk. Linnasi kedua menuso. Apa maksudnya petunjuk? Petunjuk ini pengertiannya adalah yang menjelaskan hal-hal perintah, hal-hal larangan. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang sesat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini. Wa bayyinati minal huda, dan menjelaskan bayyinati minal huda dari petunjuk tadi. Di samping menjelaskan manusia, pengertiannya kalau hudal linnas menjelaskan kepada manusia itu ketika manusia berada pada kedzaliman, maka Al-Quran ini menjelaskan bahwa Anda itu berada dalam kedzaliman. Kemudian Al-Quran ini juga berfungsi sebagai menjelaskan bagi orang yang mendapat petunjuk tadi. Artinya apa? Setelah mereka tidak sesat, maka katakan sudah masuk Islam, maka kemudian mereka akan mendapat penjelasan dari Al-Quran itu tentang apa yang diperintah oleh Allah, tentang yang hak dan yang batil, tentang halal haram. Nah, ini yang dimaksud wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi furqan sebagai hal yang membedakan, jadi pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Itu wal furqan. Lalu kemudian kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa mangka sopo nyakseni si wong minkum saking sira kabeh syahra ing bulan Ramadan, maksudnya falyasum mangka becik poso ya si wong hu ing bulan Ramadan. Barang siapa yang hidup, artinya masih menjalani hidup di bulan Ramadan, menyaksikan tanggal Ramadan, maka berpuasa. Nah, ini sekali lagi bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia, bukan hanya sekedar perintah puasa, tetapi juga bahwa bulan Ramadan adalah sebagai bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian bukan hanya Al-Quran saja, ada kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab lainnya, jadi Suhuf Nabi Ibrahim, kemudian Taurat, Zabur, semua itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, cuman beda tahun saja karena masing-masing punya tahun. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di besok malam karena waktu sudah harus berpisah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini
bisa menemani kalian tetap di rumah saja, yang dalam keadaan COVID-19 ini, sehingga kita tetap masih bisa mengaji walau lewat atau online melalui YouTube. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.